Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfikar Rahman Anugrah Ramadan dengan 2405100048 dari Rombel 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait materi filter, yaitu filter LPF, HPF, dan BPF serta rangkaian komparator. Sebelum masuk ke bagian simulasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu filter, apa itu filter LPF, HPF, BPF, dan juga apa itu rangkaian komparator. Oke, terlebih dahulu, oke, di sini. Filter itu merupakan komponen elektronika yang digunakan untuk menyaring atau memisahkan sinyal frekuensi. Filter ini dapat melewatkan suatu frekuensi serta menghalau frekuensi yang tidak diinginkan secara bersamaan. Nah, setiap rangkaian filter frekuensi memiliki fungsi dan karakteristik tersendiri yang berbeda dari rangkaian yang lain. Oke, setelah itu kita lihat jenis-jenis filter itu ada tiga. Ada low pass filter, terus ada high pass filter, dan juga ada band pass filter atau BPF. Untuk LPF atau low pass filter itu merupakan filter yang digunakan untuk meloloskan sinyal yang rendah atau frekuensi yang rendah dan menghalau atau menahan frekuensi yang tinggi. Biasanya, oh ya, sebelum itu filter itu ada dua jenis. Itu filter aktif dan filter pasif. Untuk filter aktif itu biasanya terdiri dari komponen-komponen aktif, terutama IC operational amplifier. Untuk yang filter pasif itu hanya terdiri dari komponen pasif seperti kapasitor, resistor, dan induktor. Kita lihat contoh dari LPF yang pasif terlebih dahulu. Pada LPF pasif itu hanya terdiri dari dua komponen pasif, itu bisa resistor dan kapasitor. Didahului oleh resistor, diakhiri dengan kapasitor yang menuju ground. Biasanya ini LPF itu hanya melewatkan sinyal rendah atau frekuensi rendah dan memblokir sinyal yang atau frekuensi yang tinggi. Kita bisa juga lihat LPF yang aktif itu biasanya ditambahin IC operational amplifier seperti ini, yaitu gabungan antara komponen pasif dan komponen aktif itu amplifier ini. Setelah LPF, kita akan masuk ke HPF atau high pass filter. Untuk high pass filter itu merupakan rangkaian filter kebalikannya dari LPF, itu meloloskan frekuensi yang tinggi dan menahan atau memblokir frekuensi yang rendah. Jadi karena tadi di LPF itu dia di LPF itu dia resistor terlebih dahulu baru kapasitor. Untuk HPF itu dia kapasitor dahulu baru resistor. Untuk yang aktif itu sama seperti LPF, dia hanya ditambahin operational amplifier atau op-amp IC, hanya tambahan IC saja. Terlebih dahulu bisa dilihat ini sekilas kapasitor, resistor, ini op-amp. Ini high pass yang aktif. Lihat seperti ini. Untuk yang HPF aktif, high pass filter aktif. Nah, setelah HPF sudah, kita masuk ke BPF atau band pass filter. Nah, untuk band pass filter ini itu merupakan filter gabungan antara HPF atau high pass filter dan LPF, low pass filter. Sehingga outputnya dari BPF ini itu hanya meloloskan rentang frekuensi tertentu. Misalkan kita ingin meloloskan rentang frekuensi dari 100 Hz sampai misalkan 5000 Hz. Nah, dengan BPF ini hal tersebut bisa dicapai. Sehingga frekuensi yang lolos itu cuma frekuensi berapa tadi? 100 sampai 5000 Hz saja. Sisanya akan diblokir. Maka karena meloloskan rentang, dia merupakan gabungan HPF dan HLPF. Bisa dilihat di rangkaian ini. Lihat ini tuh kapasitor terlebih dahulu berarti kan HPF. Ini HPF, ini LPF. Dia gabungan meloloskan tentang frekuensi tertentu.
Setelah saya melakukan penjelasan pada filter, coba saya lakukan penjelasan terkait rangkaian komparator. Nah, rangkaian komparator ini biasanya digunakan untuk ini teman-teman buat membandingkan nih, misalnya membandingkan tegangan input dengan tegangan output atau tegangan input dengan referensi untuk menghasilkan untuk IC menghasilkan dua sinyal antara high atau low. Kita lihat contoh rangkaiannya. Contoh rangkaiannya bisa dilihat di gambar ini seperti ini. Ini tegangan inputnya ini. Terus dibandingkan dengan tegangan referensi yang biasanya bisa diatur menggunakan variabel resistor atau potentiometer. Setelah didapat misalkan tegangan input lebih tinggi dari tegangan referensi, maka outputnya itu high atau satu. Tapi kalau tegangan inputnya lebih rendah, misalkan seperti itu, maka outputnya itu bisa nol atau low. Seperti itu untuk rangkaian komparator. Setelah penjelasan, kita masuk ke bagian simulasi. Oke, yang pertama ini kita akan melakukan simulasi untuk ketiga filter. Yang pertama itu LPF atau low pass filter. Nah, di LPF ini saya menghendaki sebelum itu di setiap filter itu ada yang namanya cutoff frekuensi atau frekuensi yang menjadi titik utama pemotongan, bukan pemotongan, titik utama antara yang diloloskan dan yang tidak, seperti itu. Nah, cutoff itu biasanya berada di bisa dicari melalui dB. Nah, dB itu kan biasanya untuk cutoff frekuensi itu min 3 dB dari puncak puncak grafiknya, seperti itu. Nah, untuk yang LPF, saya ingin cutoff frekuensinya ada di sini sebentar. Ada di kalau tidak salah di 130 Hz. Ya, ini 130 Hz. Nah, yang dimana ini artinya saya ingin sinyal yang di bawah di 130 Hz itu dilewatkan dan sinyal di atas 130 Hz akan dihalau. Kenapa seperti itu? Karena ini LPF atau low pass filter yang dimana melewatkan filter rendah, seperti itu. Untuk rumus cutoff frekuensi itu adalah 1/2 pi RC. R itu buat resistor, C itu kapasitor. Nah, untuk karena kan sebelum diketahui, sebelum apa ya? Karena yang diketahui kita cuma mau nilai frekuensi cutoffnya di 130 Hz. Nah, karena cuman didapat informasi itu saja, maka tidak ada informasi terkait nilai berapa resistornya, berapa kapasitornya. Untuk mendapatkan nilai cutoff tepat atau mendekati atau di sekitar 130, maka kita bisa lakukan inisiasi pada salah satu komponen yang digunakan antara resistor atau kapasitor. Kita bisa lakukan yang pertama di atas itu bisa lakukan bebas antara resistor atau kapasitor. Saya melakukan inisiasi pada nilai kapasitor yaitu 1 mikrofarad. Setelah kita inisiasikan 1 mikrofarad, kita masukkan ke rumus ini modifikasi dari cutoff yaitu R sama dengan 1/2 pi FC kapasitor. Kita masukkan cutoff, misalkan kita ingin cutoffnya 130 Hz, kita masukkan saja 1/2 pi FC nya yang 130 ini, dan C kapasitor 1 mikro. 1 mikro itu 1 kali 10 pangkat 6. Nah, setelah diketahui nilai perkalian ini 1 dibagi 0,00 sekian, dihasilkan resistor yang kita butuhkan itu 1,23 kilo ohm. Setelah diketahui nilai kapasitor inisiasinya 1 mikro dan nilai resistor yang dibutuhkan agar mencapai 130 Hz, cutoff-nya itu 1,23 kilo, kita masukkan ke Proteus untuk disimulasikan. Coba kita lihat grafiknya. Nah, ini dia. Misalkan ini puncaknya ada di 0 ya teman-teman. Puncaknya di 0, maaf. Nah, puncak di 0, kita cari min 3, 0 kurangi 3 itu min 3. Nih, ya 130 sekitar sini. Nggak ada 130 ya, min 3 dB. Nah, untuk LPF itu memang biasanya grafiknya itu kiri ke kanannya itu turun karena yang yang bagian kiri itu untuk frekuensi rendah. Maaf, bagian kiri itu frekuensinya lebih rendah dari bagian yang kanan. Dilihat ini rentang 10 frekuensi 10 Hz, terus di tengah ini 2000, terus ini 100.000, ini 500.000. Jadi kan lebih dari kecil ke besar, maka yang dilewatkan bagian kecil saja kalau LPF. Maka grafiknya dari kiri ke kanan itu turun seperti itu. Setelah LPF sudah, kita masuk ke bagian HPF. Untuk HPF ini, kita lihat saya ingin kalau tidak salah itu cutoff-nya cukup tinggi, 530.000 Hz. Nah, karena di LPF tadi saya inisiasinya kapasitor 1 mikro,
Maka di HPF ini saya coba untuk inisiasi pakai resistor. Saya inisiasikan nilainya 1000 ohm. Maka karena tadi apa pakainya kapasitor yang dicari ini maaf, tadi yang dicari resistor yang dicari kapasitor, maka R-nya yang dimasukkan ke sini. Ini FC-nya 530.000, R-nya 1000, didapatkan nilai segini. Setelah dihitung, didapatkan nilai 0,0 sekian. Yang apabila disederhanakan, didapat nilai 300 picofarad. Nah, kita masukkan nilai 1000 ohm dan 300 picofarad ke Proteus. Kita lihat simulasinya. Simulasi, ya, kita lihat di sini. Ini anggap saja 0 juga. Min 3 dari 0. Ini. Min 3 ini 530. Maaf, ini. Ya, ini 530. Segini, sekitar sini. Cukup oke ya. Mendekati 530 di sini. Di situ sudah. Sebenarnya ini nggak nol banget. Ini berapa sih? Ya, anggap saja 0. Min 3 dB. Mana nih? Dan 3 dB, 3 dB. Nah, ya ini. Ya, anggap saja di sini itu 530 sudah. Di sini. Mendekati 530.000. Nah, berbanding terbalik dengan LPF, kalau LPF itu dari kiri ke kanan dia akan naik karena sisi kanan itu frekuensinya lebih tinggi daripada frekuensi yang kiri. Dari sisi kiri, mohon maaf. Dilihat terentangnya seperti ini. Oke, karena LPF dan HPF sudah, kita akan masuk ke BPF, yaitu gabungan keduanya. Oke, nah karena di BPF itu gabungan antara LPF dan HPF, maka kita mendapat dua cutoff frekuensi. Untuk cutoff yang pertama saya ingin di 5000 Hz. Untuk cutoff yang kedua saya ingin di 25.000 Hz. Maka dapat dilakukan inisiasi. Saya melakukan inisiasi pada BBF ini. Kedua komponen yang saya inisiasi itu kapasitor semua dengan nilai 1 mikro. Untuk eh, kedua cutoff ini, kedua ya pasangan antara resistor kapasitor, kedua kapasitornya saya inisiasi 1 mikrofarad. Dicari untuk cutoff yang 5 kHz atau 5000 Hz itu dilakukan perhitungan hingga mendapat nilai 31,8 ohm untuk yang cutoff frekuensinya 5000 Hz. Setelah didapat yang pertama, kita lakukan perhitungan untuk cutoff yang kedua yaitu 25.000 Hz atau 25 kHz. Setelah dilakukan perhitungan seperti ini, didapat nilai 6,4 ohm. Seperti itu. Nah, setelah didapat keempat nilai komponen ini kita masukkan ke Proteus. Nah, karena tadi inisiasinya 1 mikro semua, saya masukkan 1 mikro keduanya. Kemudian untuk yang, untuk yang 5000 Hz, kita di 1,8 yang LPF ini. Kita 1,8, 6,4, 25 kilo untuk yang HPF. Ini. Setelah dimasukkan, kita simulasikan, kita lihat grafiknya. Nah, untuk BPF itu ciri khasnya dia akan membentuk gunung seperti ini karena yang dilewatkan hanya bagian atasnya. Nah, karena di sini kebetulan titik puncaknya tidak di 0, tapi anggap saja di min 3 dB. Maka kata frekuensinya itu min 3 dB dari titik puncak. Maka min 3 dB ditambah min 3 dB dihasilkan min 6 dB. 6 dB mana? 6 dB ini. 6 dB ya sekitar sini. Terus yang 25.000 itu di sini, sekitar sini. Atau kedua. Komodo gunung dan yang diloloskan hanya segini frekuensi atas ini yang diloloskan, sisanya yang tidak diloloskan atau dihalau seperti itu. Karena ketiga filter udah, LPF, HPF, BPF sudah, kita masuk ke bagian komparator atau rangkaian komparator. Nah, pada rangkaian ini itu biasanya cuma digunakan untuk membandingkan tegangan input IC dengan tegangan referensi di sini untuk menghasilkan sinyal antara high atau low. Coba kita simulasikan. Misalkan saya ingin oh ya, mohon maaf. Tegangan referensi ini bisa diatur pakai potensio. Misalkan kita ingin dengan referensinya di 1,8. Oke. Nah, misalkan kita punya tegangan inputnya cuma ada di 1,6 deh. Nih. Nah, kalau cuma di 1,6 tegangan inputnya itu lebih kecil daripada tegangan referensinya. Yang dimana itu menghasilkan sinyal low atau nol sehingga LED ini tetap mati dan tidak akan hidup.
seperti itu. Nah, apabila kita tambah tegangan inputnya, misalkan kita dapat 250. Ini 250 ini sudah jauh melewati tegangan referensi yang dimana 1,8. Sehingga IC ini akan menghasilkan sinyal high atau satu yang akan menghidupkan LED outputnya seperti itu. Misalkan kita ubah lagi tegangan referensinya cuman jadi 2,4, tetap nyala karena 2,5 masih di atas 2,4. Tapi kalau misalkan kita naikkan jauh 5 volt, ini cuma 2,5, nggak bakal bisa nyala karena ini cuma 2,5, referensinya 5 volt seperti itu. Oh iya, sebelumnya pada rangkaian komparator ini, pada tegangan input ini biasanya bukan potentiometer, biasanya itu berupa sensor yang biasa digunakan, setahu saya itu sensor suhu. Eh, Input dari ini sensor suhu yang menghasilkan ini bisa menghasilkan tegangan tertentu yang juga akan dibandingkan dengan tegangan referensi. Yang dimana untuk tegangan referensi biasanya juga dapat diatur. Itu pakai potentiometer ini untuk nilainya. Bisa diatur dengan potentiometer. Untuk inputnya tuh biasanya pakainya sensor untuk mendeteksi sesuatu dan dibandingkan misalkan sensor gerak atau sensor getaran. Biasanya digunakan misalkan ada ini mendeteksi gempa. Misalkan ada gempa bumi, ini apa sensornya mendeteksi getaran, menghasilkan tegangan yang dimana tegangan referensi ini diberikan nilai misalkan 2,3. Nah, apabila getarannya udah sangat kuat menghasilkan tegangan yang tinggi, kita kasih misalkan 2,5 nih, getaran yang tinggi, misalkan getarannya tinggi banget, terus sudah lewat ini akan menghidupkan misalkan di sini lampu merah atau buzzer untuk memberi peringatan kalau adanya gempa bumi, misalkan seperti itu. Untuk inputnya tidak potensio, biasanya sensor dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, setelah tadi penjelasan atau percobaan simulasi dari filter, LPF, FHPF, dan eh, BPF selesai, dan juga rangkaian komparator selesai, kita masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan keempat simulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tiga filter dapat beroperasi berdasarkan karakteristiknya masing-masing. LPF atau low pass filter digunakan untuk melewatkan frekuensi rendah, sedangkan HPF atau high pass filter digunakan untuk melewatkan frekuensi tinggi, dan BPF atau band pass filter digunakan untuk eh, melewatkan rentang frekuensi tertentu. BPF itu gabungan antara LPF dan HPF. Sedangkan pada rangkaian komparator, itu rangkaian ini digunakan untuk membandingkan tegangan masuk dengan tegangan referensi untuk menghasilkan sinyal low dan high atau 0 dan 1. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.